Shalom, mari sama-sama kita menyembah Tuhan, mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Mari kita sampaikan pujian kita. Kita katakan, sungguh indah kasih-Mu.
Dia membela, amin. Ku hadapi segalanya, Dia pelihara, ya Yesus. Ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Mari sama-sama kita katakan, Dia membela, amin. Dia membela, ku hadapi segalanya, Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh cinta, Dia membela, amin. Dia membela, ya Yesus, ku hadapi segalanya, Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh cinta, Yesus kekasih hatiku, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih hatiku, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Katakan, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Mari kita sembah Tuhan, ya Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Engkaulah memelihara kami, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau pembela kami Tuhan. Kami bersyukur sebab pertolongan-Mu, sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur, ya Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih. Kami berterima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab pembelaan-Mu, sebab pertolongan-Mu nyata Tuhan. Engkau yang layak diagungkan, ya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Tuhan Yesus sanggup membuka jalan, amin. Kau selalu sanggup membuka jalan, amin. Di saat kulihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupi. Jika Kau Tuhan membuka pintunya, jika Kau Tuhan membuka pintu, akan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil
sanggup Tuhan. Kau selalu sanggup membuka jalan. Kami percaya Tuhan, di saat berat tiada jalan lagi ya Yesus. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Amin. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. Dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan, Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Saya percaya Tuhan, tiada perkara iman Yesus, dan ku kan lihat. Lebih tinggi lagi katakan, ya Yesus. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin Yesus. Perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, kami imani Tuhan, ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Ya Yesus, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kami undang Roh Kudus-Mu. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, untuk setiap yang pengubahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami menyembah, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, oh kami muliakan, oh Roh Kudus, penuhi setiap kami, ya Yesus, ya Roh, kami memuji-Mu, kami persembahkan hati kami Tuhan, mari bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mau setia Tuhan, ya Roh Kudus. Ku tak
takkan berubah setia, tetap mengasihimu. Hanya kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus Mempelaiku. Katakan ku mau selalu setia, ku mau selalu mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Engkau lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Sama-sama kata, ku mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mau semakin mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin. Bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Mari sama-sama sampaikan, kita akan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Amin Yesus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus Mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Roh Kudus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus. Mari berkatakan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta. Mari lebih tinggi lagi katakan, ku takkan berubah setia. Haleluya. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus Mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan, pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus Mempelaiku. Sebab kami mencintai Kau Tuhan, sebab ku cinta Kau Yesus Mempelaiku. Sebab Kau cinta Kau Yesus, sebab ku cinta Kau Yesus Mempelaiku. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Ajari kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi kemarin sudah ditolong. Kami percaya hari ini Tuhan tolong, besok pun Tuhan jamin hidup kami. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak berubah setia meskipun ada kesulitan, tantangan, pergumulan, karena Tuhan sudah setia kepada kami. Oleh darah Kristus Kau kuduskan layakan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu pasukan Kristus yang diberkati para pelaksana firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15
ayat yang ke 9 sampai yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat ini sering sekali kita sudah baca, sudah sering kita dengarkan bagaimana Yesus Kristus Tuhan ingin menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dengan cara Dia rela serahkan nyawanya, Dia mati untuk kita, ya. Sehingga kita diharapkan, diminta, ya, perintah Tuhan, kasihilah seorang akan yang lain. Kenapa kita diperintahkan untuk mengasihi seorang akan yang lain? Karena Tuhan Yesus pun sudah mengasihi kita dan Dia buktikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita yang merasakan kasih Tuhan mampu mengasihi orang lain di sekitar kita, ya. Mengasihi itu artinya memberi, menyerahkan, bertanggung jawab, rela berkorban, memperhatikan, ya. Dan kalau kita melihat urutannya, ayat 9 menuliskan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kemampuan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kita, bahkan mengasihi musuh-musuh kita, karena kita melihat Tuhan Yesus. Di saat pemberontakan kita, Dia tetap mati buat kita. Di saat kejahatan kita, Dia tetap mati buat kita. Di tengah kehancuran kita, Dia tetap mati buat kita. Kasih-Nya tetap buat kita. Itulah betapa besar kasih Tuhan kepada kita, ya, sehingga kita melihat, mencontoh, mengalami kasih Bapa, mengalami kasih Yesus, ya, dan kita diberi kemampuan. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, maka kita di dalam kasih-Nya, ya. Saya percaya kalau kita menurut firman Tuhan, kita berada dalam kasih-Nya. Saya percaya saat kita menurut firman Tuhan, maka kita berada dalam kasih-Nya. Maksudnya apa?
Doa-doa kita itu diberkati oleh Tuhan karena kita dalam kasih-Nya. Ya. Dan Yesus Tuhan ingin menyampaikan ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kemampuan, kesanggupan untuk tersenyum, kemampuan untuk bersyukur, kemampuan untuk bersukacita di saat kesulitan, di saat terhimpit, di saat masalah ada. Kita tetap kuat, kita tetap semangat. Itu karena kasih Tuhan ada pada kita. Karena kita nuruti firman Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Kalau kita periksa pada ayat yang terakhir, ya, Roh Kuduslah penghibur yang diutus Bapa untuk memberi kemampuan, kekuatan kepada kita menghadapi dunia ini, ya. Jadi Tuhan Yesus berulang-ulang menyampaikan tentang kasih, tetap bersukacita, tetap mengasihi. Kenapa tetap mengasihi? Kalau kita periksa di ayat 18, perikopnya menuliskan demikian. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Supaya kita tidak kaget, supaya kita tidak terkejut, supaya kita tidak kecewa, Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Tinggallah dalam perintah Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan. Sehingga ketika kita ini mengalami perlakuan tidak adil di muka bumi, disalahpahami, disalah mengerti, tidak dianggap, diremehkan, dilecehkan, direndahkan tanda petik, kita tidak merasa terhina dan kecewa karena kita sudah belajar dari Yesus Kristus Tuhan. Ya. Perintah Tuhan, ayo kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus panggil dan tetapkan kita untuk kita berbuah tetap. Ya. Ayat 16, bukan kamu yang telah memilih aku, akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apapun doa-doa kita diberkati oleh Tuhan asal kita sadar kita ini ditetapkan untuk pergi, ditetapkan untuk bergerak, ditetapkan untuk berbuah, ditetapkan sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, harus bergerak, harus menghasilkan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, yaitu mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi. Saya percaya saat kita mengasihi jiwa-jiwa, saat kita sebagai suami mengasihi istri dan anak-anak, sebagai istri mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga-keluarga yang lain, saya percaya doa kita diberkati oleh Tuhan. Ini sangat berkorelasi. Ketika kita mengasihi jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, doa-doa kita kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kadang-kala ini yang sering dilupakan. Yang terlupakan adalah berdoa tanpa menggunakan nama Yesus. Makanya penting sekali dalam nama Yesus. Makanya saya sering berdoa, Bapa di sorga di dalam nama Yesus. Ini penting, doa yang mengandung kuasa yang luar biasa. Karena ada hal, yaitu dunia akan membenci kita. Kalau kita perhatikan, kita ini tidak lebih hebat dari Yesus. Kalau Yesus Kristus saja dari sorga turun ke dunia, dibenci, ditolak, dibenci, ditolak. Jadi saat dunia membenci, menolak kita, bahkan kita sudah mengasihi, kita sudah baik, kita sudah berbuat baik, kita disalah mengerti, kita disalah pahami, kita dianggap tidak benar, kita mengalami perlakuan-perlakuan buruk. Tidak perlu kecewa.
Yesus Kristus datang kepada kepunyaannya, namun kepunyaannya Israel menolak dia. Ya. Ketika kita mengasihi jiwa-jiwa, ketika kita mengasihi orang-orang yang ada di muka bumi ini, orang nolak kita, orang tidak suka dengan kita, kita tidak kecewa. Kita tidak berhenti bergerak, kita tidak berhenti mengasihi, kita terus mengasihi. Ya. Adakah pribadi yang mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi jiwa-jiwa? Kapan Anda terakhir menangisi jiwa-jiwa? Kalau kita hanya menangisi masalah kita, kita tidak pernah ingat akan orang lain. Kita tidak pernah menangisi jiwa-jiwa, menangisi keluarga, menangisi orang-orang di sekitar kita. Ayolah doakan musuh kita. Ayolah doakan orang yang membenci kita. Ayolah doakan jiwa-jiwa. Ayo mulai doakan. Bukan hanya doakan, tapi mengasihi mereka. Saya percaya kalau kita awali dengan kita mendoakan mereka, keluarga kita, maka kita ada kemampuan untuk mengasihi mereka. Justru kalau ada orang membenci kita, justru ada orang-orang dunia yang tidak suka dengan kekristenan, doakan mereka, kasihi mereka. Mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Bagaimana mereka supaya bisa mengasihi Tuhan? Justru mereka yang membenci kita, yang tidak mengasihi kita, yang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Biar mereka mengalami dan merasakan kasih Tuhan Yesus lewat pribadi, setiap pribadi kita yang sudah ditetapkan untuk pergi bersaksi. Ayo semangat berjuang, semangat menginjil, semangat bersaksi. Sampaikan kabar baik, branding kabar baik, branding kebenaran. Angkat berita kebenaran. Ayo bersaksi, jangan malu, jangan takut. Tuhan ingin kita berbuah-buah, dan buah kita tetap. Kalau dulu mengasihi, sekarang mengasihi dan terus mengasihi. Tidak berubah setia, tetap mengasihi. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ya, saya akan baca ayat yang ke-23, ya, Yohanes 15:23. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Pokoknya gak bisa terimalah dunia ini. Kenapa Tuhanmu tiga? Ya, bilang begitu padahal. Ya, ayat yang ke-25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Lanjut kita baca. Ada ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ketika Roh Kudus, Roh penghibur itu ada pada kita, maka kita ada kemampuan untuk bersaksi. Karena itu gereja-gereja yang dipenuhkan Roh Kudus, ya, pujian penyembahan itu menghadirkan kuasa Roh Kudus, memberi kesanggupan, memberi damai, memberi sukacita, ada ketenangan, sehingga ada kemampuan untuk bergerak, tetap maju, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi. Alasanku mengasihi jiwa-jiwa karena Yesus sudah mengasihi aku. Alasanku aku tetap mengasihi keluargaku karena Tuhan Yesus sudah memberkati keluargaku. Alasanku mengasihi anak-anakku, alasanku mengasihi jiwa-jiwa, alasanku mengasihi saudara-saudaraku karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku. Sehingga aku tetap tidak menyerah mengasihi Tuhan. Aku tidak menyerah dalam hidup ini, tidak mundur, aku tidak kecewa. Sering saya sampaikan, sakit hati, kebencian, dendam, amarah, kecewa itu bukanlah, ya, itu bukanlah keadaanmu, itu bukanlah nasibmu. Sakit hati, benci, dendam, amarah itu bukan karaktermu, tetapi itu pilihanmu. Anda memilih untuk sakit hati, dendam, marah,
benci, atau Anda mau tanggalkan itu. Biarkan Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Saatnya kita mengasihi, terutama saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara kita. Ayo bergerak, ayo mengasihi. Kasih dalam perbuatan yang kelihatan. Yesus Kristus serahkan nyawanya. Kalau kita korban apa untuk jiwa-jiwa? Korban tenaga sudah, korban uang sudah, korban harta sudah. Ya. Momen seperti ini, momen di bulan suci ini, ayo kita berbagi kasih kepada saudara-saudara kita. Biar mereka merasakan kasih Kristus. Biarlah momen ini kita ambil kesempatan terbaik untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan cara kita berbuat baik. Mengasihi jiwa-jiwa, keluarkanlah sesuatu. Kalau Anda punya kelebihan, berkati dari kelebihanmu. Kalau Anda ada pas-pasan bahkan berkekurangan, tapi Anda tetap rela berkorban, itu namanya luar biasa. Yesus saja korbankan nyawanya. Kalau kita masih korban tenaga, korban perasaan masih biasa. Hanya korban perasaan masih biasa. Daripada Yesus korbankan nyawanya. Saya percaya kemampuan Yesus Kristus korbankan nyawanya. Ketika dia berada dalam taman Getsemani, dia berdoa. Kekuatan kita untuk mengasihi awali dengan doa. Maka ada kemampuan, ada kesanggupan untuk bisa mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan tolong kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat cintamu, buat kasih sayangmu. Haleluya. Terima kasih Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati anugerah-Mu. Mari kita mengasihi Tuhan. Ajarlah ku menghargai kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Keselamatan yang Kau berikan dengan segala pengorbanan di atas kayu salib. Kau curahkan darah-Mu menebus hidupku ini menjadi milik-Mu. Ajarlah ku menghargai ya Yesus, kasih-Mu ya Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan dengan segala pengorbanan di atas kayu salib. Kau curahkan darah-Mu menebus hidupku ini menjadi milik-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata yang cukup melukiskan selain ku lebih mengasihi-Mu. Yesus mempelaiku. Mari Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus.
haleluya, atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata, haleluya, yang cukup melukiskan selain ku lebih mengasihimu. Yesus mempelaiku, selain ku lebih mengasihimu. Yesus mempelaiku, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, Aba Bapa, buat cintamu Tuhan, buat kasih sayangmu, pengorbananmu di atas kayu salib. Kau serahkan nyawamu Tuhan hanya untuk kepentingan kami. Engkau mengasihi kami dengan bukti nyata Tuhan. Ajari kami Yesus mengalami kasih Tuhan, memiliki kasih Tuhan, dan kami mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami, mampu mengasihi musuh kami, orang yang membenci kami, dan kami tidak kecewa. Kami tetap bersuka cita karena Tuhan sudah menetapkan kami dan kami berbuah lebat, kami diberkati. Kami percaya saat kami mengasihi, doa kami diberkati Tuhan. Doa kami untuk keluarga besar kami, untuk saudara-saudara kami, untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan kami, finansial kami, masalah tantangan pergumulan kami diberkati oleh Tuhan. Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Engkau tidak biarkan, Engkau tidak tinggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, buat cintamu, buat kasih sayangmu Tuhan, buat penjagaanmu, buat pembelaanmu. Kami memujimu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Roh Kudus, kekuatan-Mu, Roh Kudus, penghiburan kami. Kami mau terus bersaksi. Biar kami bersaksi bukan tentang kami, tapi tentang Yesus yang sudah menolong kami, Yesus sedang menebus kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Ampuni dosa salah kami, perkataan pemberontakan kami yang tidak kudus, tidak berkenan dari Tuhan. Oleh darah-Mu kuduskan layakan kami Tuhan. Doa kami Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet diberkati Tuhan. Gubernur diberkati Tuhan. Sampai RT RW di sekitar kami diberikan roh takut akan Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan, biar kedaulatan Tuhan yang terjadi untuk Indonesia dalam nama Yesus. Ada damai untuk masyarakat Indonesia. Kami tolak radikal intoleran dalam nama Yesus. Kami gagalkan pekerjaan iblis di nama Yesus berkuasa. Biarkan semakin hari semakin banyak, setiap hari ada pot-pot baru. Ada orang percaya Yesus, memberi diri dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, dan mereka siap menantikan kedatangan Tuhan. Memberkati gereja-gereja Tuhan di kota, di desa, disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Sarana prasarana gereja Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Jemaat-jemaat Tuhan menjadi pasukan para pelaksana firman Tuhan, yang melakukan firman dengan tepat dan benar sesuai dengan perkenanan Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, kebangkitan anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda di dalam nama Yesus. Curahkan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan melanda anak-anak muda kami, generasi muda kami, baik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Curahkan roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Roh yang taat kepada Tuhan, yang cinta Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doa yang sakit disembuhkan lebih dari Yesus. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, oleh luka Kristus, yang sakit sudah sembuh dalam nama Kristus. Tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Tubuh kami bukan tempat penyakit.
Tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pemimpin rohani kami, Pendeta Haitangka, Pendeta Franky, Pendeta Yusak, berkati dalam sejahtera. Keluarga mereka diberkati dalam panjang umur, anugerah Tuhan, dengan ketenangan, hikmat, pengurapan daripada Tuhan untuk terus menyampaikan pengajaran buat kami, membimbing kami. Berkati Tuhan Yesus apa yang jadi keperluan kebutuhan rumah Tuhan untuk gereja Kristus Pandowa kilometer 14 Palangkaraya, diberkati Tuhan. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan, mengalir berlimpah-limpah untuk gereja Tuhan, untuk penyelesaian pembangunan gereja. Berkati tukang, berkati dana, berkati keperluan-keperluan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami jumpa, kami diberkati dengan orang-orang yang siap memberkati rumah Tuhan. Saat kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kami diberkati. Memperhatikan rumah Tuhan, maka rumah tangga kami diberkati Tuhan. Yang sudah berkorban, yang sudah menabur, diberkati dengan limpah-limpah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan, Kau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hari ini urusan tanggung jawab kami diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami mau mengasihi jiwa-jiwa, dan kami mau melayani orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara kami mau melayani mereka, dengan cara kami mau mengasihi mereka, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan, dan mereka akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa kami, keluarga besar kami bertobat, saudara-saudara kami bertobat, anak-anak muda bertobat, lansia, remaja, pemuda, dewasa bertobat, suami istri bertobat, lepas dari kenajisan kejahatan, kejahatan pornografi, lepas dari kenajisan kejahatan perselingkuhan, lepas demi nama Yesus yang berkuasa. Oleh darah anak domba Allah, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat dalam nama Kristus. Ini doa kami. Yang bukan daripada Tuhan semua terlepas demi nama Yesus yang berkuasa. Yang bukan daripada Tuhan, yang coba mengikat anak-anak Tuhan, lepas ikatan dosa, lepas ikatan dosa demi nama Yesus yang berkuasa. Yang tidak benar, yang bukan daripada Tuhan, yang tidak berkenan, lepas dari kehidupan kami. Semua ditanggalkan demi nama Yesus yang berkuasa. Ada kelepasan, ada kemerdekaan yang daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, yang daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita sebagai sidang mempelai perempuannya. Terpujilah nama Tuhan. Kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kos gelap, niat buruk orang jahat, kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus hancurkan kutuk dalam nama Yesus. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap jadi berkat. Kami rasakan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita. Selamat pagi, shalom. Yang sudah live chat, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, tetap bersemangat, terus menyembah Tuhan. Haleluya. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi
Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya.
dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Tuhan, ku rindu Kau bukakan misimu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umatmu. Melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang menanam, ada yang menyiram, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk gagah dan besarnya namaku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam rohmu, membuat jiwa bertobat padamu. Tuhan, ku rindu Kau bukakan misimu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umatmu. Melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang menanam, ada yang menyiram, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk gagah dan besarnya namaku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu
bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Yesus turut merasakan apa yang ku rasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Di kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai priaku, ku rasakan kasih-Nya. Yesus turut merasakan apa yang ku rasakan.
Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku mau selalu berserah, ku mau selalu berharap padamu, Yesusku yang hidup. Ku mau selalu puji-Mu, ku mau selalu sembah-Mu, Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tak kurang tajam mendengar seruan doaku. Cara Tuhan menolongku tidak seperti yang kupikirkan. Dia Yesus mempelai aku, penolong dalam kesesakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya
Seberat apa pergumulanku yang harus ku hadapi, ku serahkan kepada Yesus, mempelai priaku. Tangannya tak kurang panjang, telinganya tak kurang tajam. Dia menolong tepat waktunya dengan keajaiban. Dalam pergumulanku takkan ku menyerah, sebab ku tahu Yesuslah Dia penolongku. Tidak satu pun tak dapat Dia selesaikan bila Dia kepala yang bertindak. Tangannya tak kurang panjang, telinganya tak kurang tajam. Dia menolong tepat waktunya dengan keajaiban. Dalam pergumulanku takkan ku menyerah, sebab ku tahu Yesuslah Dia penolongku. Tidak satu pun tak dapat Dia selesaikan bila Dia kepala yang bertindak. Dalam pergumulanku takkan ku menyerah, sebab ku tahu Yesuslah Dia penolongku. Tidak satu pun tak dapat Dia selesaikan bila Dia kepala yang bertindak. Tidak satu pun tak dapat Dia selesaikan bila Dia kepala yang bertindak. Bila Dia kepala yang bertindak. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Sebab tak banyak lagi
kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Siapkan diri untuk menyambut kedatangannya, sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Kudus tak bercacat tak bercela. Kudus tak bercacat tak bercela. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir.
Bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan
menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, haleluya, ku bahagia, dan Tuhanku kepunyaanku, dialah mempelai pria yang ku cinta. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam